Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yamaddu nasri man istatam bihablihil matin wa amila bima fi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayat dan inayahnya kepada kita sekalian. Begitu pula limpahan nikmat-nikmatnya yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kesadaran. Sehingga alhamdulillah pada malam ini kita tetap melaksanakan salah satu rangkaian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan semoga kita tetap diberikan keimanan, keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita insyaallah. Dan juga kita tak lupa mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi pembawa rahmatan lil alamin, Nabi yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dinul Islam secara sempurna, untuk menjadi tuntunan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada beliau bersama keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya, terutama yang senantiasa setia istiqamah dalam melaksanakan ajaran Islam yang beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah sebagaimana yang telah dijadwalkan, bahwa setiap malam Senin kita melaksanakan pengajian, ceramah dan diskusi, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul, yaitu karakteristik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, berbahagialah kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sifat dan sikap yang dimilikinya. Ini berarti orang yang telah mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak otomatis menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memiliki sikap dan sifat sebagaimana layaknya umat Nabi Muhammad SAW,
barulah dia menjadi umat Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana karakteristik umat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya kita wujudkan dalam kepribadian kita masing-masing. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Fath ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masalahum fit taurati wa masalahum fil injil kazar'in akhraja shattahu wa azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu dzurra aliyagita bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan bagi penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Dari ayat di atas kita bisa menyimpulkan ada 5 ciri atau karakteristik dari umat Nabi Muhammad SAW yang harus kita miliki. Kelima ciri itu, pertama, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Sikap keras yang dimaksud bukan berarti kita tidak boleh saling hormat menghormati, lalu malah saling bunuh-membunuh. Sama sekali tidak. Seorang muslim tetap harus hormat kepada penganut agama lain selama mereka bisa menghormati kaum muslimin. Tapi bila mereka tidak bersikap hormat, maka kaum muslimin harus menunjukkan sikap kerasnya. Yang dimaksud dengan bersikap keras kepada orang-orang kafir adalah tidak mau kompromi dalam masalah akidah, sikap mempertahankan kebenaran agama yang kita yakini, dan dalam perjuangan menegakkannya. Sejak zaman Nabi, orang-orang kafir selalu merayu
agar kaum muslimin tidak mendakwakan dan menegakkan ajaran Islam. Dalam hal ini, dengan tegas kaum muslimin tidak boleh terkena godaan itu dan rayuan, bahkan siksaan orang-orang kafir sekalipun. Inilah yang memang sikap yang harus ditiru oleh kaum muslimin dari Rasulullah SAW, sebagaimana jawaban Nabi untuk orang-orang kafir ketika Nabi diminta berhenti menyebarkan Islam dengan janji imbalan duniawi yang menggiurkan, ya, termasuk tahta wanita dan harta. Nabi menjawab tawaran mereka dengan mengatakan, "Wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amri ma taraktuhu hatta yuzahirahullahu au ahlika dunahu." Artinya, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, niscaya tidak aku tinggalkan sebelum aku diberikan keberhasilan oleh Allah atau binasa karenanya. Ketika orang kafir mengajak dan merayu lagi dengan melaksanakan ibadah bersama yang tidak mungkin dilakukan, dengan tegas Nabi menjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mulah agamamu dan untuk agamaku. Hadirin sekalian, kedua yang merupakan ciri khusus dari umat Nabi Muhammad SAW adalah berkasih sayang kepada sesama muslim. Maka sebagai muslim, kita harus saling bahu-membahu dalam menegakkan kebenaran Islam. Apalagi ajaran Islam ini memang tidak mungkin bisa kita tegakkan sendiri-sendiri. Karenanya sifat tolong menolong di antara sesama muslim harus diwujudkan sebagaimana yang di perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Masalul mu'minina fi tarahumihim kamasalil jasadi izas taqa uzwun tada'a lahu sairu jasadihi bisakhiri wal huma. Perumpamaan seorang mukmin dalam berkasih sayang adalah laksana sebatang tubuh yang apabila salah satu anggota mengadu karena kesakitan,
maka terasa panaslah ke seluruh tubuh dan berjaga-jagalah semuanya. Tidak mau tidur. Hadirin sekalian. Kalau kemudian ukhuwah Islamiyah terus sulit diwujudkan dan kaum muslimin tidak saling sayang menyayangi, bahkan saling bermusuhan, itu bukan karena ajaran Islam tidak bisa dilaksanakan, tapi karena keimanan yang belum mantap di hati kaum muslimin, sehingga tidak bisa berukhuwah Islamiyah. Hal ini karena ukhuwah Islamiyah itu memang hanya bisa diwujudkan oleh siapa saja yang memiliki kemantapan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Hadirin sekalian sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yang menjadi ciri dari umat Nabi Muhammad SAW adalah selalu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti amat mantap dalam melakukan penghambaan kepada Allah, termasuk selalu berjamaah di masjid, yang merupakan suatu kekhususan kita dalam melaksanakan ibadah dengan baik. Penghambaan dan diri kepada Allah yang demikian mantap merupakan sumber kekuatan bagi kaum muslimin, bahkan menjadi sumber keberhasilan dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam. Inilah memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Syekh Mustafa Masyhur dalam bukunya Al-Hayatul fi Mihrabi As-Salih menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi persoalan genting, beliau berlindung melalui salat. Buku ruku dan sujud dalam salatnya dilakukan secara khusyuk dan membawa rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama Allah pula beliau merasa berada dalam keadaan di suatu tempat sandaran yang kokoh, sehingga merasakan amat tentram, percaya diri dan penuh keyakinan, serta memperoleh perasaan damai, sabar terhadap segala bentuk ujian dan cobaan, serta rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, yang keempat yang juga menjadi ciri khusus dari umat Nabi Muhammad SAW adalah selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah yang dicari, maka segala yang dilakukannya disesuaikan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perwujudan dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diperoleh dan dirasakannya. Dan apabila seseorang telah bersyukur, maka kenikmatan yang lebih besar akan diperolehnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sekalian, kemudian yang kelima atau yang terakhir dari ciri umat
Nabi Muhammad SAW adalah memperlihatkan bekas yang positif dari ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena ibadah dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilakukan sekedar formalitas saja guna menggugurkan kewajiban, tapi salat ibadah itu harus meningkatkan keimanan, kesucian hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin sekalian, sujud yang membekas bukanlah semata-mata kening yang menjadi hitam, ya. Tapi yang pokok adalah ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya, serta selalu berusaha memperbaiki diri, keluarga dan masyarakatnya agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bekas yang positif dari ibadah umat Nabi Muhammad SAW adalah dekat kepada Allah dan punya perhatian kepada sesama. Manakala sifat-sifat ini lekat dalam kehidupan kita bersama, maka kita akan menjadi umat yang kuat dan memiliki izzah yang membuat orang-orang kafir tidak senang kepada kaum muslimin. Hadirin sekalian, inilah karakteristik Rasulullah SAW dengan pengikutnya yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya sehingga kita dapat menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.